Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jami Latul Khair. Nomor induk mahasiswa 22811306662 dari kelas A14. Pada kesempatan kali ini kami diminta untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning, dosen pengampu Bapak Haji Ismail MSI. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat ilmunya untuk saya khususnya dan umumnya, bisa berkah untuk sesama dalam mengamalkan ilmunya. Pada kesempatan kali ini kami diminta untuk membuatkan video tentang bagaimana praktek penggunaan aplikasi digital Kitab Kuning seperti Maktabah Syamilah atau aplikasi lainnya. Baiklah, saya akan jelaskan, dan saya telah berhasil mendownload aplikasi Kitab Kuning di Android yang diminta untuk menjelaskan diambil dari kitab Bidayatul Hidayah. Pada bab yang akan saya jelaskan diantaranya yang pertama adalah bagaimana adab menjadi imam. Adab menjadi imam, seorang imam hendaknya meringankan sholat. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, aku tidak melakukan sholat di belakang seorang pun yang lebih ringan dan lebih sempurna sholatnya daripada sholat Rasulullah SAW. Seorang imam hendaknya tidak bertakbir sebelum muazin membacakan iqamah dan sebelum sholat lurus sempurna. Ia harus meninggikan suara ketika bertakbir, sementara makmum tidak meninggikan suara kecuali sebatas yang bisa ia dengar sendiri. Imam harus berniat menjadi imam guna memperoleh keutamaan. Jika sang imam tidak berniat, sholat para jamaah tetap sah apabila mereka tidak berniat mengikutinya. Mereka juga memperoleh pahala bermakmum. Imam tidak boleh menyaringkan bacaan iftitah dan ta'awuz sebagaimana dalam sholat sendirian. Tapi ia menyaringkan bacaan Al-Fatihah dan surat sesudahnya dalam sholat subuh serta dalam dua rakaat pertama maghrib dan isya. Dalam sholat zuhur yang dibaca secara keras, makmum menyaringkan ucapan amin dengan bersama-sama imam, bukan sesudah imam. Lalu imam diam sejenak setelah membaca Al-Fatihah. Disitulah makmum membaca surat Al-Fatihah agar sesudahnya ia bisa mendengarkan bacaan imam. Pada sholat zuhur, makmum tidak membaca surat kecuali jika ia tidak mendengar suara imam. Hendaknya seorang imam tidak membaca tasbih dalam rukuk dan sujud lebih dari 3 kali dan juga tidak memberikan tambahan dalam tasyahud awal setelah membaca sholawat kepada Nabi. Pada rakaat terakhir, imam cukup membaca surah Al-Fatihah, tidak usah menambah-nambahnya lagi. Juga ketika tasyahud akhir, imam cukup membaca tasyahud dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Ketika bersalaman, imam hendaknya berniat memberikan salam kepada semua jamaah, sedangkan jamaah atau makmum dengan salamnya berniat menjawab salam imam. Setelah itu imam berdiam sebentar dan menghadap kepada para jamaah. Jika yang ada di belakangnya adalah para wanita, maka ia tidak usah menoleh sampai mereka bubar. Hendaknya makmum tidak berdiri sampai imam berdiri, lalu imam pergi entah ke arah kanan atau tapi lebih baik ke arah kanan. Imam tidak boleh berdoa untuk dirinya sendiri dalam membaca kunut subuh, tapi hendaknya ia mengucapkan Allahumma ihdina, ya Allah tunjukkanlah kami, dengan suara nyaring. Sedangkan para makmum mengaminkannya tanpa mengangkat tangan mereka karena hal itu tidak terdapat dalam riwayat. Selebihnya, makmum membaca sendiri sisa dari doa kunut tersebut, yakni dimulai dari innaka la yaqdi wa la yuqda alaik. Makmum tidak boleh berdiri sendirian secara terpisah. Ia harus masuk ke dalam barisan atau menarik orang lain untuk membuat barisan dengannya. Makmum tidak boleh berdiri di depan imam, mendahului atau bergerak secara bersamaan dengan gerakan imam, tapi ia harus melakukannya sesudah imam. Ia tak boleh rukuk kecuali setelah imam sempurna dalam posisi rukuk. Begitupun ia tidak boleh sujud selama dahi imam belum sampai ke tanah. Itu bab tentang
adab menjadi seorang imam. Kemudian bab kedua adalah yang terakhir, bagaimana adab bergaul dengan teman. Adab bergaul dengan teman atau saudara, di antaranya yang pertama, tugas pertama terlebih dahulu engkau harus melihat kriteria orang yang bisa dijadikan sahabat atau teman. Jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang-orang yang benar layak dijadikan saudara atau sahabat. Rasulullah SAW bersabda, seseorang bergantung pada agama teman karibnya. Oleh karena itu, hendaknya kalian memperhatikan siapa yang harus dijadikan teman. Teman karib, manakala engkau ingin mencari teman yang bisa menyertaimu dalam belajar, serta bisa menemanimu dalam urusan agama dan dunia. Perhatikanlah 5 hal berikut ini. Yang pertama adalah akal. Tidak ada untungnya bergaul dengan orang bodoh karena tidak bisa berakhir kepada kemalangan dan terputusnya hubungan. Paling-paling mereka hanya akan memberikan mudarat kepadamu serta ingin memanfaatkanmu, musuh yang pandai lebih baik daripada teman yang bodoh. Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, janganlah engkau bergaul dengan orang bodoh, hendaknya kau betul-betul menghindarinya. Betapa banyak orang bodoh yang menghancurkan si penyabar ketika ia menginginkannya. Seseorang diukur dengan orang lain, di mana orang itu memungkinkannya mengikutinya seperti sepasang sendal yang sama, di mana sendal itu menyerupainya sesuatu dan yang lain mempunyai ukuran dan kemiripan. Hati yang satu menjadi petunjuk bagi hati yang lain ketika berjumpa. Yang kedua adalah akhlak yang baik. Jangan engkau bersahabat dengan orang yang buruk akhlaknya, yaitu orang yang tidak bisa menahan diri kepada kemarahan atau amarah dan syahwatnya. Al-Qarnah Al-Athoridi rahimahullahu dalam wasiatnya kepada putranya manakala akan wafat ketika mengungkapkan hal itu. Wahai anakku, jika engkau ingin bergaul dengan manusia, bergaullah dengan orang yang jika kau layani dia mengajarmu, jika kau temani dia membaguskanmu. Bersahabatlah dengan orang yang jika engkau ulurkan tanganmu untuk kebaikan, ia juga mengulurkannya. Jika melihat kebaikanmu, ia mengingatnya, dan jika melihat keburukanmu, ia meluruskannya. Bersahabatlah dengan orang yang engkau mengungkapkan sesuatu, ia membenarkan ucapanmu itu. Jika engkau mengusahakan sesuatu, ia membantu dan menolongmu, serta jika kalian berselisih dengan sebuah persoalan, ia mengalah padamu. Imam Ali radhiyallahu anhu mengungkapkan syair razajnya, sesungguhnya saudaramu adalah yang ada bersamamu, yang membiarkan dirinya menderita demi kepentinganmu, dan jika bingung dia menjelaskannya kepadamu, dia rusak integritas dirinya untuk mengumpulkan dirimu. Yang ketiga adalah baik dan soleh. Jangan kau bersahabat dengan orang yang fasik, yang selalu berbuat maksiat besar, karena orang yang takut kepada Allah tak akan terus berusaha bermaksiat yang besar. Engkau tidak akan aman dari bencana yang ditimbulkan orang yang berbuat maksiat besar itu. Ia akan selalu berubah-ubah sikap sesuai dengan kondisi dan kepentingan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan engkau ikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami dan mengikuti hawa nafsunya. Orang itu telah betul-betul melampaui batas. Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Hindarilah bergaul dengan orang fasik, sebab selalu menyaksikan kefasikan dan maksiat akan membuatmu toleran dan meremehkan maksiat. Karena itu, hatimu akan memandang remeh masalah ghibah. Seandainya mereka melihat cincin emas atau pakaian sutra yang dipergunakan orang fasik atau orang fakih, mereka akan sangat mengingkarinya, padahal ghibah lebih hebat daripada itu. Yang keempat, tidak tamak terhadap dunia. Bergaulah dengan orang yang tamak terhadap dunia merupakan racun yang membunuh. Sebab kecenderungan untuk meniru sesudah menjadi hukum alam. Sebuah tabiat bisa mencuri tabiat lainnya tanpa disadari. Dengan demikian, berteman dengan orang yang tamak bisa membuatnya lebih tamak. Sebaliknya, berteman dengan orang zuhud bisa membuatmu lebih zuhud. Yang kelima, jujur. Jangan engkau bersahabat dengan pembohong karena bisa jadi engkau tertipu olehnya. Ia seperti fata morgana, ia membuat dekat yang jauh darimu dan membuat jauh dari yang dekat darimu. Bisa jadi
Kelima hal ini tidak kau dapati pada orang-orang yang berada di sekolah atau di masjid atau di kampus dan sebagainya. Dengan demikian, engkau harus memilih salah satu, entah mengasingkan diri karena hal itu akan membuatmu selamat, atau engkau bergaul dengan mereka sesuai dengan karakter mereka. Hendaknya engkau mengetahui bahwa saudara itu ada 3 macam. 1. Saudara untuk akhirat. Dalam hal ini engkau harus melihat pada agamanya. 2. Saudara untuk duniamu. Dalam hal ini engkau harus memperhatikan akhlaknya. 3. Saudara untuk bersenang-senang. Dalam hal ini engkau harus selamat dari kejahatan, fitnah, dan keburukannya. Manusia itu ada 3 jenis. Di antaranya yang pertama, ada apabila ia butuh. Yang selanjutnya, waktu saja diperlukan, dan ada pula yang seperti penyakit di mana sama sekali tidak diperlukan, tapi semua orang hamba hendaklah sedangkala diuji dengannya. Jenis yang ketiga inilah yang tidak menyenangkan dan tidak pula memberikan manfaat, maka engkau harus berpaling darinya agar selamat. Ketika menyaksikan tingkah lakunya, kalau paham, engkau akan mendapatkan manfaat yang besar. Mungkin itu 3 adab yang bisa saya jelaskan dalam penjelasan dari materi kitab kuning digital ini. Mudah-mudahan bisa memberikan ilmu untuk saya khususnya, dan bisa memberikan pencerahan, bisa bermanfaat untuk sesama. Aplikasi yang saya pakai ini adalah aplikasi kitab kuning yang terjemahan, biar bisa dimengerti dan bisa dibaca, bisa lebih detail lagi. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dalam penjelasan kali ini. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.